Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Sekarang saya bekerja di SMA Negeri 1 Konohan dengan tupoksi guru mata pelajaran matematika. SMA Negeri 1 Konohan adalah sekolah menengah atas yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya, saya telah memulai karir sebagai seorang guru sejak tahun 2015 di SMA Negeri 1 Kembang Janggut. Saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru kategori 1 dalam jabatan di Universitas Mula Warman pada tahun 2022. Dalam kesempatan ini, saya akan menceritakan praktik baik atau best practice terkait pengalaman saya dalam mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran matematika di SMA Negeri 1 Konohan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari aksi yang telah dilakukan yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran matematika. Hal ini berdasarkan dari masalah yang sudah saya angkat pada LK 1.1 yaitu identifikasi masalah yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan LK 1.2 yaitu pada eksplorasi penyebab masalah yang juga sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya yang diperoleh dari kajian literatur dan wawancara dengan rekan sejawat dan pakar terkait, maka penyebab dari masalah yang saya alami mengerucut pada dua hal: mengajar guru yang selalu sama atau menggunakan metode konvensional. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang digunakan oleh guru belum tepat atau guru malah belum menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran matematika. Praktik baik ini menurut saya sangat penting untuk dibagikan karena saya yakin permasalahan yang saya hadapi juga dialami oleh sebagian guru di seluruh penjuru Indonesia. Sehingga praktik yang saya bagikan ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu guru dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran matematika. Ya, dalam praktik ini adalah saya sebagai guru yang menyusun skenario pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, kemudian mengintegrasikan TIPEK ke dalam proses pembelajaran tersebut, serta menerapkan 4C. Dalam hal ini, saya juga menyusun perangkat yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan bahan evaluasi. Untuk tantangan yang saya hadapi, ada dua jenis tantangan. Yang pertama yaitu tantangan berdasarkan eksplorasi penyebab masalah. Tantangan saya yang pertama, saya harus menentukan model pembelajaran inovatif yang tepat berdasarkan karakteristik siswa dan materi yang saya pilih, serta permasalahan yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, saya harus membuat dan menyajikan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, serta menyesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian untuk tantangan yang kedua yaitu berupa teknis dalam pelaksanaan aksi yang saya laksanakan. Yang pertama yaitu dalam proses pembelajaran guru masih terlalu kaku karena belum terlalu memahami langkah pembelajaran problem-based learning. Karena ini merupakan pengalaman pertama bagi guru dalam menerapkannya pada proses pembelajaran. Yang kedua, guru masih kurang percaya diri dalam melaksanakan proses pembelajaran di hadapan kamera. Dan yang ketiga, guru masih belum terampil dalam mengatur durasi waktu pada proses kegiatan inti. Yang keempat, peserta didik belum terbiasa dengan model yang diterapkan. 5. Peserta didik belum terbiasa melaksanakan proses belajar dan mengajar di hadapan kamera sehingga beberapa peserta didik kehilangan konsentrasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan guru untuk menghadapi tantangan yang ada. Yang pertama yaitu guru melakukan kajian literatur untuk menambah pengetahuan mengenai model-model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, guru mendiskusikan bersama rekan mahasiswa PPG mengenai model pembelajaran yang akan dipilih serta meminta arahan dan bimbingan kepada dosen pembimbing dan guru pamong. Yang ketiga, guru membuat dan menyajikan media pembelajaran berupa PowerPoint dan video dengan tampilan yang menarik serta mengangkat masalah sesuai dengan konteks lokal yang ada di Kecamatan Konohan.
Yang keempat, guru berusaha memusatkan perhatian peserta didik dengan cara memberikan kuis atau tebak-tebakan berhadiah di tengah-tengah proses pembelajaran. Kemudian berikutnya, strategi yang digunakan oleh guru dalam pelaksanaan aksi. Strategi yang pertama yaitu guru memilih model pembelajaran problem based learning untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru membuat media pembelajaran berupa PowerPoint dan video dalam menyajikan masalah. Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan aksi ini, yang pertama yaitu guru, dosen pembimbing, guru pamong, peserta didik, kepala sekolah SMA Negeri 1 Kenohan, dan rekan guru yang membantu saya menjadi kameramen. Adapun dampak dari aksi yang telah dilaksanakan, yang pertama, peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam proses pemecahan masalah yang ada pada LKPD. Tiga, dalam pembelajaran dengan menggunakan problem based learning, peserta didik menjadi lebih percaya diri dalam mengkomunikasikan, berkolaborasi, kreatif, dan berpikir kritis dalam proses pemecahan masalah. Peserta didik juga jauh lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. Untuk respon dari rekan guru serta peserta didik yang merasakan dampak dari pelaksanaan aksi ini bisa dilihat pada video berikut. Sebelum Ibu Yunita melakukan PPG, Ibu Yunita melakukan metode pembelajaran seperti kebanyakan guru, yaitu menjelaskan kemudian bertanya kepada para murid apakah para murid sudah paham tentang apa yang dijelaskan. Metode seperti itu sedikit membosankan dan saya sebagai murid terkadang merasa sedikit bosan dan merasa segan untuk bertanya. Sebelum PPG, Bu Yunita mengajar seperti biasanya, seru tapi sulit untuk kami para siswa memahaminya karena metode pembelajarannya sangat biasa dan tidak terlalu seperti yang lain. Saya mengenal Bu Yunita adalah seorang yang mempunyai sosok yang ceria. Tapi pada awalnya sebelum Bu Yunita mengikuti PPG, saya melihat kalau sikap idealisnya itu masih agak tinggi. Seperti biasanya anak-anak muda biasa menganggap diri mereka itu kan lebih atau sebagai seorang guru, saya ini guru loh. Mungkin kayaknya seperti itu, walaupun tidak sepenuhnya seperti itu. Nah, sehingga ada sebagian siswa yang merasa agak takut, ada sebagian juga yang agak minder. Kemudian pada saat sebelum mengikuti PPG, saya lihat dalam penampilannya dalam proses belajar mengajar itu Bu Yunita lebih banyak menggunakan metode ceramah, sehingga kalau full metode ceramah itu bisa dipastikan target atau yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran itu hampir tidak semuanya bisa kita capai. Dan dari pembelajaran tersebut Bu Yunita tidak menggunakan LKPD. Setelah Ibu Yunita melakukan PPG, cara menjelaskannya jauh lebih menarik dan mudah dipahami karena Ibu Yunita membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman. Dan mengajarnya pun sangat berbeda daripada biasanya. Biasanya kami hanya belajar perorangan, sedangkan pada saat PPG kami dikelompokkan, dan itu membuat saya dan teman-teman menjadi lebih paham apa yang disampaikan oleh Bu Yunita. Inilah setelah mengikuti PPG, perubahannya sangat jauh lebih bagus, menyenangkan, seru, dan mudah dipahami. Jadi kami para siswa bersemangat untuk belajar lebih baik lagi dan seru. Setelah mengikuti PPG, itu tampak banyak perubahan yang saya amati dari sikap beliau. Yang pertama karena memang dia ini adalah seorang guru yang ceria,
dari jauh saya sudah melihat sekarang ini beliau lebih dulu menyapa siswanya kalau begitu sampai di sekolah, dan siswa sangat kelihatan antusias kalau sudah melihat Bu Yunita sampai. Jadi dari perubahan mengikuti PPG ini saya rasa sudah bisa dirasakan oleh peserta didik dari perubahan Bu Yunita saat ini. Dan lagi Bu Yunita sering sharing kepada saya tentang masalah-masalah yang biasa dihadapi di kelas, walaupun di luar ruang belajar. Dan sekarang sudah mulai menggunakan metode-metode inovatif dalam proses pembelajaran. Sehingga saya pernah mendengar kalau anak itu meminta Bu Yunita untuk melanjutkan proses pembelajaran yang menggunakan LKPD. Karena menurut para peserta didik, dengan lembar LKPD maka pembelajaran akan mudah mereka laksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, gambaran perubahan Bu Yunita setelah mengikuti PPG.